Halo seluruh, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, diberikan umur berkah barokah. Oke, kali ini kita lagi menyurvei tanaman cabai rawit ini seluruh. Jadi ini beralamat di Desa Traji, Kecamatan Paraan, Kabupaten Temanggung ini seluruh. Oke, kita cari tahu rahasia apa yang digunakan oleh petaninya ini, sama benihnya apa yang digunakan. Kita langsung cari saja petaninya. Nah, ini seluruh kita sudah bersama pemilik lahannya langsung ini. Bisa diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Bisa, saya Bapak Hartoyo. Bapak Hartoyo, oke. Nah ini Pak, tadi kan kita jalan-jalan, kita lihat tanamannya Bapak itu sangat rimbun, buahnya sangat mompior. Nah untuk apa rahasianya Bapaknya ini yang digunakan apa saja ini Pak? Maksudnya secara ulalahan dulu lah, kita tanya dengan cara ulalahan pupuk yang digunakan itu apa itu Pak? Itu pupuk kandang sama pupuk kandang ya. sama Poska. Sama Ponska kali terus sama dolomit. Oh, sama kapur dolomit. Oke, yang digunakan berapa kandi itu Pak, misal untuk pupuk kandangnya itu? Pupuk kandangnya ya kurang lebihnya 20-an ya. 20-an kandi ya. Walah buset. Nah itu untuk aplikasi berapa ribu pohon Pak ini cabenya ini? Ya sekitar 2000-an. 2000-an ya. Oh 2000 pohon itu seluruh ya. Oke, terus untuk ponskanya itu berapa kilo Pak yang digunakan? Poskanya itu 50 kilo. Oke, lah terus untuk kapur dolomitnya? Kapur dolomitnya 4 kandi ya. 4 kandi. Oke, nah itu secara sistem itu Bapak ditabur di atas bedengan apa di lubang tanamnya itu? Ditabur di atas bedengan. Oh, ditabur di atas bedengan, dicampur gitu ya Pak? Ya. Oh, oke. Nah itu ya seluruh. Nah terus untuk apa ini mulsa ini yang digunakan ukurannya berapa Pak? Ini 1 meter. 1 meter. Oke, dengan jarak tanam? Jarak antara lubang tanam sama lubang tanamnya 40 ya. 40. Untuk panjangnya ya 40 persegi. Oh 40 persegi. Terus ada lubang pupuk mungkin di tengah itu ukurannya berapa itu Pak? Itu ya sekitar 20 ya. Sekitar 20 ya, 20. Oh 20 iya. Nah itu seluruh yang digunakan Bapaknya secara sistemnya, secara ditebar untuk pupuk-pupuknya tadi ya Pak. Oke lah, terus gini Pak, usia cabai punyanya Bapaknya ini udah usia berapa hari setelah tanam itu Pak? 125 hari ya. Oh 125 hari setelah tanam. Oke lah, terus gini Pak, untuk pertanyaannya, rahasia yang digunakan Bapaknya ini untuk penanggulan hama semisal seperti ulat, terus trip, mungkin untuk lalat buah dan sebagainya, itu insektisidanya Bapaknya menggunakan apa itu? Kalau ulat itu Gracia. Oh, menggunakan Gracia. Dengan dosis berapa mili itu Pak? Ya sekitar 1 sendok ya. 1 sendok berarti setara dengan 5 mili ya? 5 mili per tanknya. Per tank ya. Berapa liter itu Pak tangki punya Bapaknya itu? Tangkinya yang 16 ya. 16 liter. 16 liter air. Oke, lah terus untuk penanggulangan seperti hama trip mungkin yang digunakan apa itu Pak? Samit kalau trip. Oh, untuk trip samit ya. Untuk aplikasi dengan dosisnya berapa itu? Dosisnya ya sekitar 1 tub itu.
10 mili ya. 10 mili. Oke, 10 mili per 16 liter air. Terus untuk lalat buahnya? Lalat buahnya saya pakai kadang kurakron. Ya, terus untuk penanggulangan hama seperti lalat buah yang digunakan bapaknya itu apa? Silidor ya. Oh, Selidol. Dengan dosis berapa Dengan dosis mili ya, itu? sekitar 5 mili ya. 5 mili sampai 10 mili. 10 mili itu. Satu tutup itu ya, Pak? Satu tutup. Oke, nah itu seluruh kan satu tutup kurang lebihnya kan ukurannya itu 10 mili gitu ya Pak ya, 10 mili. Mungkin ada lagi insektisida yang lain itu Pak? Nah, kalau buat rengit itu iya. saya pakai imidor ya. Imidor. Oh ya, untuk dosisnya berapa itu? Dosisnya ya itu coba Sama, satu tutup berarti setara dengan 10 mili itu Iya. tadi ya. Oke, nah itu. Nah, sekarang gini Pak, itu dengan usia dini sampai saat ini itu untuk obat-obatannya, misal untuk insektisidanya itu sama. Yang digunakan Iya. cuman itu Iya, aja. iya. Oh, oke, dengan dosis juga sama ya. Sama. Dengan dosis juga sama itu seluruh ya, jangan lupa dicatat itu. Nah, jadi gini Pak, ini kan berhubung musim penghujan, biasanya kan jamur itu kan merajalela itu Pak. Nah, itu untuk penanggulangan jamur seperti entah itu busuk batang, bercak daun, entah itu patek atau antraknos, itu yang digunakan apa itu? Kalau jamur saya menggunakan maher. Maher. Ya. Oke, dengan dosis berapa? Dengan dosis 2 sendok ya. 2 sendok setara dengan 20 gram ya, kurang lebihnya lah itu ya seluruh ya. Kurang lebihnya 20 gram itu seluruh. Mungkin ada lagi selain maher. Nah, tambahnya itu tridium. Oh, sama tridium. Tak campur itu. Oh, dicampur gitu. Ya. Oke, dengan dosis berapa? Kalau tridiumnya itu 3 sendok. 3 sendok itu berarti setara dengan hampir 25 graman itu ya seluruh yang digunakan bapaknya ini. Oke. Kalau tridium kan dikit toh, di sendok itu kan Oh iya. nggak bisa muncul. Nggak bisa muncul, berarti maksudnya itu misal 1 sendok itu peres ya, Peres, nggak ya. muncul ya. Oh, berarti setara dengan 20 gram itu tadi seluruh yang digunakan bapaknya. Oke, lah mungkin ada lagi selain itu untuk penanggulangan jamur itu Pak. Mungkin cuman itu aja, 2 bahan itu berarti 2 produk maksudnya ya. Cuman tridium sama maher itu seluruh ya, itu cuman irit banget berarti ya. Bahannya nggak terlalu jelimet ya Pak ya, sederhana aja. Ternyata faktanya ini ya seluruh itu untuk ketahanan terhadap jamurnya itu sangat minim banget itu ya. Dan untuk hasilnya sangat maksimal itu seluruh. Nah, itu bisa buat contoh untuk para petani muda tentunya ya. Oke, lalu untuk ini Pak, mungkin kan di usia 125 harian ini untuk pupuknya itu Pak, mungkin berapa kali pemupukan itu? Ini sudah saya kasih 3 kali. 3 kali. 3 kali. Oke, lah mungkin untuk pemupukan pertama kali yang digunakan apa itu? Dan di usia berapa itu Pak? Ya sekitar usia 25 hari itu saya pakai. Oh, 25 hari setelah tanam. Urea ya. Pakai urea? Iya. Pakai urea itu seluruh yang digunakan. Lagi musim kemarau ya Pak ya. Ya itu memang untuk kadar nitrogennya kan memang minim. Jadi yang dibutuhkan itu hanya untuk apa itu nitrogen ya Pak ya. Oke. Lalu untuk pemupukan kedua Urea juga. Urea juga. Di usia berapa itu? Di usia sekitar 50 ya. 50-an hari setelah tanam ya, 50 hari setelah tanam yang digunakan pupuk urea lagi. Mungkin berapa kilo itu Pak? Ya sekitar 15 ya. 15 sama. Berarti yang pertama yang digunakan 15 kilo. 15 Terus kilo. yang kedua juga sama 15 kilo. Oke, lah istimewa itu. Nah, terus untuk pemupukan yang ketiga itu? Yang ketiga saya pakai kulkas buah ini saya pakai KCL. Oh, KCL. Mungkin sama, apa itu PS itu pos Vertipos. Oh ya, Vertipos. Oke. Oh, terus dicampur. Ya. Nah, untuk aplikasinya berapa kilo itu Pak?
Nah, itu Berapa kilo? Misal KCL-nya berapa kilo? 20 kilo. Terus sama Vertifosnya? Vertifosnya 30. Oh 30 Ya. 30 sama 20, jadi total jadi 50 kilo ya. 50 kilo. Nah itu seluruh dilakukan berapa hari itu Pak? Untuk pemupukan yang ketiga itu usianya menginjak usia berapa hari? Usia 100 100 ya, 100 hari 100 hari setelah tanam. Oh oke. Nah itu seluruh itu urea pemupukan pertama itu yang Bapak gunakan itu yaitu urea ya. Yang kedua kalinya juga sama menggunakan urea itu 15 kilo ya, Pak. Itu diaplikasikan untuk 2000 batang ya Pak ya, begitu. Oke, yang ketiga kalinya menggunakan Vertipos sama KCL ya Pak ya. Aplikasi Vertiposnya 30 kilo, terus untuk KCL-nya itu yang digunakan 20 kilo. Itu irit banget itu ya Pak. Ya memang dari pertama itu kan memang untuk pupuk kandangnya aja yang Bapak gunakan kan udah banyak banget itu Pak ya, sama NPK Ponska itu kan ya saya kira udah cukup itu ya Pak ya. Ya memang ya Pak, sudah sewajarnya itu ya, dengan pengaplikasian, dengan komposisi, dengan dosis pupuk yang diberikan bapaknya itu ya, hasilnya nggak memungkiri ya Pak ya. Memang untuk buahnya sangat mompior ya Pak, lebat ini ya untuk tanamannya bapaknya ini. Oke seluruh, untuk rahasianya ternyata itu tadi yang digunakan ya, jangan lupa itu dicatat itu. Terus ya ini Pak, pertanyaan yang dinanti-nantikan ini, untuk benihnya ini bapaknya ini menggunakan benih apa ini Pak? Ini saya menggunakan benih Betarus. Benih cabai rawit Betarus. Oke, kenapa bapaknya memilih benih cabai rawit Betarus ini Pak? Soalnya saya sukanya itu pertama itu nggak masuk bule pertama. Oh bule nggak masuk ya, untuk virusnya aman berarti ya. Oke, terus pertama itu tahan sama itu, sama busuk batang. Oh itu, busuk batang ya itu juga tahan juga ini. Aman ya aman berarti ya. Oke, terus mungkin ada lagi ketika itu buahnya itu kan lebat sekali toh ini, lebat ya, lumayan. Buahnya mompior ya Pak ya, emang mompior ini ya ya seluruh ya. Oke. Nah terus untuk di pasar itu gimana itu Pak? Kalau di pasar itu yang penting itu petiknya itu jangan sampai 5 hari lah, 4 hari sekali. Jangan sampai 4 hari ya? Iya 5 hari, 4 hari petik. 4 hari sekali ya berarti ya. Oke, mungkin untuk apa itu, mungkin ada keluhan-keluhan apa itu di pasar itu, mungkin ada nggak Pak itu? Nggak ada kalau pasar. Nggak ada, berarti diterima dengan baik ya oleh pasar tentunya ya. Oke Pak, nah sekarang gini, bapaknya ini tahu apa itu informasi benih cabai rawit Betarus itu dari siapa itu Pak? Wah itu dari anak saya yang sudah pernah tanam. Terus saya kok kepingin itu loh. Oh gitu, berarti terus kepencut gitu ya seluruh bahasanya itu kepencut sama cabenya punya anaknya ya. Anak bapak itu udah berkali-kali nanam atau gimana itu Pak? Iya, anak saya tanamnya ini Betarus. Betarus terus ya. Oh nah itu seluruh, ternyata dapat informasi itu dari anaknya. Jadi anaknya itu udah berkali-kali menanam benih cabai rawit Betarus dari kelut itu tadi. Gitu ya Pak ya? Oke, untuk terakhir kali Bapak petik itu bapaknya itu dapat harga berapa itu Pak? Petik yang terakhir itu dapat harga 31 ya. 31 ya. Oke, mungkin dari harga itu mungkin Bapak udah pernah dapat harga paling murah itu harganya berapa itu Pak? Harga paling murah itu 15.000. Iya, pernah itu. Oh iya, 15.000 sekarang naik jadi 31. Ya. Berarti katakanlah naik daun berarti ya. Nah, itu seluruh ya. Ayo ada yang 26, ada yang itu tuh harganya. Oh, gitu. Berarti naik terus gitu ya, Pak. Terus. Sampai bertahan harga sementara 31. Ya.
Untuk harga tertinggi itu harga berapa Pak? Harga 31 itu. 31 itu harga paling tertinggi sementara ya. Sementara. Oke ya. Mungkin siapa tahu ketika Bapak ini petikan yang selanjutnya itu dapat harga yang memuaskan itu ya Pak. Itu menjadi rezekinya Bapak itu ya. Mungkin semoga saja itu di angka 60-an ribu itu Pak. Amin, amin, amin. Gini Pak, untuk soal harga, untuk menjadi harapan Bapak itu gimana itu Pak soal harga ini? Soal harga kalau permintaan saya ya yang tinggi ya. Yang tinggi. Ya katakanlah misal 50 lah. Oh di atas 50 ya Pak. Itu baru masuk itu ya. Ya. Ya 30 itu sudah masuk tapi kan oh iya ya Pak. Ya. Oke. Nah itu ya yang diharapkan memang harganya itu paling tinggi ya Pak ya. Iya. Di atas angka 50-an gitu ya. 50, iya, semoga aja itu Pak besok ketika panen untuk harganya itu di kisaran 80.000. Amin, amin. Nah, jadi gini, memang pada dasarnya harga cabai itu kan mengikuti harga pasar ya, Pak. Ya. Tapi dengan hasil yang melimpah ruah, katakanlah dengan buahnya sangat momjor, ini kan sudah alhamdulillah ya Pak. Syukur-syukur memang itu tadi untuk harganya kan di atas angka 50 ya. Nah itu seluruh memang kalau dari petaninya kan memang seperti itu. Cuman kan kita nggak bisa matok harga, bahwa dasarnya itu harga itu kan kita mengikuti harga pasar gitu ya Pak. Oke, terima kasih Bapak. Nah mungkin ada pesan dan kesan itu untuk para petani, tentunya petani muda di seluruh Indonesia itu Pak. Petani seluruh Indonesia, para pemuda ya. Iya. Tanam cabai itu jangan bosen lah. Oke. Terus itu yang penting itu sekali huruf T lah. Oh pegang huruf T. Ya. T itu apa itu Pak T itu? Wah T itu banyak sekali tuh. Telaten. Teliti. Ya. Tekun. Ya. Tabah. Ya. Wah terus banyak lah. Oh berarti huruf T ya? Iya. Oke. Ya. Terus mungkin ada lagi. Nah kalau ada yang mau tanam seperti saya, ini cuma mudah-mudahan bisa lanjut terus ya. Lanjut terus. Untuk harapan Bapak ini. Harapannya kula ngeten nggih. Cara pupuk niku sing rada murah lah. Pupuk murah nggih. Oke. Aja dhuwur terlalu melejit. Terutama niku nggih niki damel pupuk semprot niki damel pengobatan niki. Pengobatan. Saniki larang sanget to. Oke. Nggih. Nah niku ndak saged diandhapake lah. Oh ngoten, menawi saged toh. Menawi saged harga-harga niku diturunkan. Saupami nek rega cabai murah niku saged nutup lah. Oh ngoten. Nggih. Nggih. Lajeng napa malih? Lajeng ini sampun kados iki. Sampun. Namung niku mawon. Oke. Pupuk. Ya jadi itu ya pemirsa, yang diharapkan bapaknya itu tadi untuk harga pupuk sama harga obat-obatan itu yang diharapkan itu harganya bisa turun ya Pak, dengan harga murah, supaya ketika harga cabai itu turun ya itu masih masuk untuk budget yang dikeluarkan itu seluruh ya, seperti itu ya Pak. Iya. Nah oke Pak, terima kasih untuk waktunya. Ini mohon maaf banget ini Pak sudah mengganggu waktunya Bapak. Ini supaya bisa buat contoh para petani di seluruh Indonesia itu. Oke Pak, ini kita permisi dulu. Terima kasih ya Pak untuk waktunya. Ya. Nah itu tadi seluruh alhasil dengan budget yang sangat minim tapi hasilnya bisa memuaskan. Jadi rahasianya itu tadi rahasia yang digunakan oleh Pak Hartoyo. Oke, semoga aja video ini bisa bermanfaat, bisa jadi motivasi untuk para petani di seluruh Indonesia, khususnya untuk para petani muda.
Oke, sekian kata dari kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia pertanian. Oke, salam sukses, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa di konten selanjutnya.